Kembali lagi bersama kami, podcast masih tentatif dari Teknik Elektro 98 Unsri. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Podcast kita lagi nih, anak Elektro 98, malam-malam Mbak Ika. Kalau udah gibah, bahas yang penting. Malam ini temanya makanan favorit. Kita malam ini adu Piki, ya kan? Adu Dadang, biasa anggotanya Nyes. Yes Group. Nyes Group. Narasumbernya terpercaya, satu Ilham Khalid. Iya kan, udah praktisi dia. Praktisi benar. Iya, owner masih owner atau udah ex owner ini? Berkecimpung dan berkubang. Udah ex owner. Ex owner, tapi punya pengalaman banyak lah di dunia kuliner kan. Benar. Nah, kalau dari Sikoknya lagi udah jelas ya kan. Dari nama singkatannya beda, salah satu menu di restoran cepat saji dulu kan, Reja Caki. Reja Caki, jelas tadi. Terima kasih Pak Sofwan. Terima kasih. Iya. Oke. Kita bahas yang pertama ini makanan favorit, ngapo doyan, terus hal-hal apa yang mulainya apa sih nostalgianya ya apa mungkin ada latar belakang romantis atau mungkin trauma, enggak tahu. Siapa nak mulai duluan? Caki. Oke. Local guide. Local guide. Siap. Local gate level berapa, Caki? Lalu po. Level 8 ya. 16 kok ada salah. Halo. Lanjut. Oke, jadi poinnya adalah kenapa doyan dan nostalgianya seperti apa. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang makanan favorit, sebenarnya makanan favorit ini tidak kata yang kekal ya. Jadi kapan waktu bisa berubah. Contoh pada saat zaman berarti ya. Sesuai dengan kantong. Oh. Contoh. Iya. Kamu zaman kuliah kemarin, emangnya makanan favorit kamu steak salmon? Tidak kan? Iya. Mie goreng BBQ, Indomie, Pempek oji. Nah, itu makanan favorit galau-galau wong kan? Minta tolong Andi ada disclaimer-nya biar yang dengar podcast tahu lokasinya di mana. Siap. Ya. Pada saat itulah menjadi makanan favorit. Belum lagi yang bakso. Ada lagi yang bakso di mana kalau kita depan Unsri itu. Tahu enggak kamu yang ada T1 yang di apa namanya tuh, yang di dekat IP itu, kayak ada lorong agak. Oh iya. T1 kuah itu ya. Nah, setiap kita kuah apa? Belakang IP kan? Iya, belakang IP. Bukan IP. Deretan ini toko buku itu aja. Iya, toko buku itulah. Masuk lorong. Bukan di belakang itu, lorong Ya, kecil tapi, di samping di Ponorogo. Iya benar di Ponorogo. Samping toko buku, ya. Nah, itu jadi makan favorit kalau kita balik ke sana. Balik ke pasar. Nah. Itu T1 itu kan, ya T1 apa? Gendum kan? Iya. Nah, iya benar. Nah, agak bonafit dikit hari Jumat. Kemana Abah Opan belakang IP. Oh, iya. Habis dapat duit beasiswa biasanya. Iya. Jadi ini adalah makanan favorit yang aku keluarkan untuk kita bahas kan, dan itu ada nostalgianya. Jadi, benar. Untuk zaman dulu pada saat itu, itu adalah makanan favorit kita. Nah, pas begitu kita sudah mulai begawi, lah ada duit, wah agak naik dikit, tapi belum kita masuk ke mall itu belum kita nak nyicip Yoshinoya apa gitu kan, atau A&W gitu-gitu, enggak. Nah, biasanya kita sudah masuk agak-agak warung agak tinggi dikit gitu. Itu jadi makanan favorit. Nah, pertanyaannya kan, makanan favorit itu apakah makanan
yang setiap hari kita makan atau makanan yang kadang-kadang kita makan atau pas ada occasion kita makan dan ini menjadi favorit. Kan bisa jadi beda nih. Favorit, iya. Benar. ya kan? Wih, aku tuh hobinya tuh makan di situ. Hobi kan makan di situ. Nah, pertanyaan favorit enggak dia makan di situ? Atau aku nih kalau ada duit, aku nak makan di Steak Abuba gitu. Aku favoritnya di situ. Padahal dia tidak makan tiap hari. Gitu. Nah, itu pasti ada ceritanya masing-masing. Jadi ini sebagai pembuka kenapa doyan dan nostalgia. Nah, zaman yang terakhir, zaman yang sudah berkeluarga, itu levelnya akan lebih tinggi. Kayak penelitian aja. Aku catat ya. Biar aku kayak Jing Wanca ini ya, co-hostnya tuh Mata Najwa. Ya, siap. Ya. Jadi makanan-makanan yang sudah kita yang sudah posisi yang sudah berkeluarga, kemudian yang mungkin kita ya sudah mapan untuk membeli itu gitu, itu mungkin sudah masuknya ke jenis favoritnya ke level kayak makanan mungkin level menengah ke atas atau yang kalau kita bilang udah kelasnya chef gitu. Ada juga yang orang ngomong, oke, aku favorit dan dia sudah ngebahasnya kelas dunia, misalkan makanan Itali kah, makanan Perancis kah, makanan dari kalau Cina itu udah lewat tuh, Cina udah lewat. Makanan dari Amerika lah gitu. Nah, itu sudah jadi makanan favoritnya di level itu dan itu biasanya occasional nih. Jadi bukan tiap hari, bukan pas hari kerja, atau pas begitu dia tiap hari, tiap malam gitu. Ini biasanya event dan itu ngajak keluarga dan itu jadi makanan favorit. Dan jangan salah, kalau sudah berkeluarga, kadang-kadang kita nih bapak-bapak lebih cenderung milihnya ke rumah makan Padang. Ngapo tuh, Jak? Tapi levelnya agak tinggi. Sederhana. Buana. Dekat lingkaran. Yang biasa. Buana dekat lingkaran. Atau topik Buana. Yang biasa. Tempat turun mobil. Yang biasanya kita pesen seporsi. Isinya lengkap. Ayam, sayur dulu. Tapi kalau sudah level keluarga gitu, hidang, tolong hidang. Jangan lupa otak. Kakap ya. Lengkap. Tunjang jangan, pala kakap ya. Yang seger. Nah, itu sudah level kita tuh berkeluarga. Tapi ingat, kondisinya itu level berkeluarga tapi ada dibedakan by segmen. Kalau sudah umur kita umur 40 masih sanggup kamu makan cak itu, alhamdulillah. Kolesterol. Ya, ingat, kolesterol tidak jingok berat badan dan tidak jingok bentuk badan. Benar, Cak. Am kolesterol tinggi. Iya, kemarin itu baru cek kolesterol tinggi, aneh juga apa ya? Aneh juga ya. Banyak makan hati kalau am. Jadi. Ya, jadi umur 40 sudah menjaga makan. Jadi kalau kita ngomong favorit berubah lagi. Favoritnya beras merah, Nah, apalagi beras merah dan ada tanda-tanda diabetes. Ya, contoh orang diabetes ya pasti favoritnya beras merah gitu kan, telur kuningnya dikeluarkan begitu itu jadi favoritnya mereka ya. Kayak aku baik sekarang untuk makan nasi bungkus yang lengkap rendang dengan kuah rendang, kadang-kadang ngomong, "Bang, banjir penuh kuah galo." Itulah tidak sanggup lagi dan ya jadi lang bener kan. Jadi akhirnya apa? Makanan kita. Contoh, aku bukannya sombong, makanan aku sudah berubah menjadi makanan salad gitu. Caesar salad gitu. Salad chicken salad. Yang seperti itu. Tapi mayonaise dimanyain Jak ya? Mayonaise-nya tidak kubanyain. Iya, tapi
mayonnaise, sebelahnya itu Thousand Island, sebelahnya itu sebelahnya itu cream cheese. Aduk jadi sikok dah. Oke. Benar-benar. Jadi sorry ini kebanyakan. Memang kalau seorang food blogger ini memang harus bahasnya Iya, panjang. banyak. Iya. Nah, Iya. Aku nyatetnya bingung sampai ini. Kayaknya biar kita lock off bae biar Reja beda. Jadi itu sebenarnya itu bukan jadi penelitian pakar, tapi biasanya itu adalah penelitian pakar kecenderungan. Iya. Ya. Jadi makanan favorit awak bukan di apa tentu dengan doyan atau tidak baik ya. Betul. Tapi situasi, kondisi, dan finansial. Agak ribet hidup awak nih. Be. Betul. Nggak pacar kita masuk ke hidup ini, nggak pacar. Tidak. Mana aku cuma sih kok masa apa? Aku nak bahas cuma martabak doang malam ini. Nah. Aku lah jago-jago. Tapi kaget sob. Kalau martabak kayaknya sudah legend lah yo. Kalau Iya, kita ngomong mungkin kalau ditanya di sini mungkin aku yakin 100% lah pasti Iya. galau. termasuk yang memfavoritkan martabak. Iya. Tapi Iya. ini boleh ngotong ya? Boleh, sudah selesai Boleh. aku. Aku udah sampai umur yang paling tua sudah. Aku udah cerita kalau aku ada Silakan Pak Dadang. history base ya, favorit juga mungkin history base. Kalau dulu pas zaman SMA lah, mungkin lah agak-agak kelas 3 bukan tamat ya. Hobi nongkrong di IP Pucuk. Oh, barang Dindong. berarti kan? Sari Mulia. Oh, Sari Mulia. Sari Mulia waktu itu. Sari Mulia. Ya, Kadang ngapa aku lupa ya jadi landscape-nya IP. Nah, IP kan cuma perasaan aku zaman kita dulu tuh selain IP cuma Hero Ilir Barat ya. Kata tempat Dika mungkin ya di 16 ya. Ya itulah. Sari Mulia. Itulah ya, kata tempat lain kan ya. IP lantai 5 itu berarti tempat makanan ya kalau salah. Iya di Dingdong sama itu kan. Dingdong bioskop sama SM lah kalau salah. Sari Mulia itu yang di seberang IP kan ada tuh yang di ada yang situ. Aku yang di nih, yang di Pucuk IP ya. Ya, yang di Pucuk IP. Jadi di situ sebenarnya kalau yang favorit itu bukan makannya, bukan baksonya ya. Di situ senang minumnya bae. Jadi mesennya mabuk-mabukan. Mesennya soda susu. Nah, mesennya soda susu. Oh iya tuh. Wong 2 gelas. Nongkrongnya 2 jam. Nongkrongnya jadi pesen minuman bae nongkrong di situ 2 jam itu jingok itu ciwi. Jadi bukannya jadi yang doyan itu nongkrongnya. Bukan makannya. Minumnya. Oke. Minuman tuh cuma legitimasinya baik. Jadi minum jadi. Minumnya itu tidak langsung dihabisi sampai agak campur mungkin campur banyak esnya sampai sodanya tidak terasa lagi. Iya. Kalau habis kan diusir uang gitu. Jadi minum itu dikit-dikit. Asal aku cek pikir dulu. Tes. Ya. Tes. Oh, agak kecil soalnya tadi. Oh. Nggak, aku nyimak. Iya. Enggak, aku agak kasihan di Dadang. Dadang tuh kan selalu pamitnya belajar kan sama mamanya kan. Pokoknya nongkrong di IP dia. Oh, kalau yang ke arah kami nongkrongnya di IP sob. Kalau mungkin nongkrongnya di ini mungkin di itu ya di Pertamina. Aku melok pikir itulah di bukit. Sekali aku turun melok si Ami, ya kan? Ami itu tapi apa? Ada 2 Ami kalau salah ya. Ami apa lagi? Ami yang di PLN juga. Ami itu Dari penyanyi. Tapi alangkah jauhnya Dang kalau nongkrong dari SMA 14 itu Dang. SMA mana Dang? SMA 13. 13, jauhnya ke IP kan? Tidak yo, biasa baik. Kan dulu galak. Dulu itu perasaan aku dah yo, kalau janjian itu ketemunya di Gramet.
Ah. Janji, nak pesan mana kita? Di Gramet. Nah, itu. Kan kalau misalnya counter kan enggak kate HP, nelpon ke rumah gitu kan. Kadang kan belum tentu dia yang jawab, ada orang tuanya, "Oi, Pak, si anunya ada, oh enggak kate. Ngomong ke bae kalau ini jam sekian di Gramet." Nah, itu. Jadi Pokoknya ketemuannya di Gramet gitu. Jadi habis ke Gramet baru ke IP. Nah, itu. ya. Begono historicalnya. Jadi kalau Dadang nostalgianya berarti Dang ya. Nah, nostalgianya. Yang favoritnya. Oh, Piki. Oh, kalau aku sudah pasti lah ya. Pempek tuh lah caknya. Dan Pempek gimana mungkin tadi? yang aku senang dengan yang ini paparan Reza ya, Caki tadi luar biasa kan memang. Dibagi segmen terima kasih. ya. Kan Jadi jelas dia pakar ini kan. makanannya ini. Bakar food blogger. Awal sedetail itu pengamatannya terhadap ini makanannya. Jadi memang nggak salah lah kita ini jadikan Jadi narasumber malam ini ya. ini. Iya kalau aku ya memang kalau aku caknya tidak. Aku caknya tetap itulah pempek, apalagi pempek telurnya besar. Apalagi kalau dia besarnya jumbo lagi yang satu mangkok itu dia dewek. Oh, iya. Nggak usah digoreng. Dari sekolah dulu SMP sampai sekarang kurasa aku tidak akan berubah, itu bayang gue makan. Ada tempat favorit nggak? Nah dulu pas masih SMA kalau balik sekolah kan dulu dia agak kalau kantong budak sekolah nih mahal tuh masih 1.500 kalau yang besar tuh. Itu tuh jajan 3 hari. Iya. Yang depannya Smatigo tuh ya, yang nak ke Nah, arah Kamboja. Di depan kan harian satu lah. Jadi kalau misalnya 3 hari nih, Senin, Selasa, Rabu. Nah, berarti hari Rabu aku pergi situ. Balik sekolah. Langsung makan di depan itu. Pas di depan jalan Karnana dulu. Sekarang ngetik lagi dia. Namanya Pempek Mangcek dulu. Kata adik aku, dia sudah buka di tempat lain, toko yang lebih besar. Tapi tidak yakin apa memang yang itu. Pempek apa, Pik? Mangcek. Mangcek itu bukan yang di Palimo itu, Sampai. Iya kali ya. Deretan bengkel Suzuki itu, Mangcek. Dulu Pempek kan Mangcek. ada dulu. Oh, dulu depan Kasarian Site ya, yang samping ini apa? Apa dulu ada itu pintu tukang buat pintu di situ. Iya, dia kedai ke apa warung kecil aja itu nah. Oh iya. Enggak di pinggir jalan. Kalau Mangcek di Palimo, Pik. Warung pempeknya. Itulah kata Pirja tuh, kata adik aku tuh. Itulah katanya wongnya. Pas aku Lama itu yang di Palimo tuh. Besar. iya. Nggak lama kan. Ngapa bisa jadi spesial, Ki? Ngapa bisa Nggak jadi tahu, favorit? mungkin karena dulu tuh caknya ditungguin hari Rabu untuk bisa ngumpulin duit 1.500 Iya. beli pempek itu siko. Itu nostalgia menurut aku. Karena kalau dibawa balik itu udah keutuh kita makannya. Ya aku makan di situ lah, pernah sekali waktu kan pas lagi di situ lewat mama aku balik. Izin nggak ya, kamu makan apa di sini? Makan. Kenapa tidak dibawa balik? Kata. Habis. Tidak baca penuh aku makan. Tapi mak itu baik, bukannya mama aku bukannya ditambahinnya duit jajan kan biar bisa tiap hari. Ya, itu baik. Tapi memang pada saat itu ngumpul ke duit sama itu terus makan itu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita lah punya bisa lah beli sekarung lah pempek itu. Rasanya memang inilah luar biasa kan dulu masih sekolah-sekolah dulu makan ini pempek ini sampai sekarang rasanya memang itu banyak gue ingat. Pempek itu terus tapi sekarang nih karena udah jauh benar kata Caki tadi aku nak bikin benar juga itu karena udah jauh terus di sini kami di Kepulauan Riau nih tidak banyak yang bisa bikin pempek enak tuh jadi turun standar. Jadi lagi aku tambahinnya kalau Yuyun kan rumahku nih pempeknya Piko tuh lah karena dulu dia tahu lah Sofu ya. Iya tinggal di situ. Dekat pintu gereja. Oh iya. Piko Pelaju ya. Iya, tapi kacanya tidak katik lagi di situ ya. Nah dia dari ada Dopik cabangnya Siko lagi yang depan film itu. Tidak tahu yang di Pelaju itu masih buka enggak dia? Masih buka rasanya. Masih. Masih buka. Aku taunya
anaknya buka di Jakarta, duo di Kelapa Gading sama di dekat apa ke Casablanca atau ITC. Oh, Juga ada ya? ya. Iya, ITC Ambassador apa? Uang rumahku kan Sama. dari Pelaju juga, jadi memang Piko juga. Jadi kalau ke itu tuh, nah itu ke Piko. Oh, memang Bung Pelaju rata-rata makan pempek di Piko, gue pikir. Iya. Iya, Dang. Kalau uang rumah aku memang jadi ini apa jadi kayak restoran mahal gitu di sana tuh. Dulu ya, mungkin karena kadar apa taraf hidup ya. Jadi kalau ke Piku tuh mereka pakai baju bagus. Kau ini sama. Mumpung jauh. Jadi Lah. special occasion ya. Special occasion, betul. Jadi kalau balik ke Palembang sekarang nih, Dang ya, Sob, Ya. pasti begitu mampir ke depan PIM itu. Setidaknya Iya, ya. es kacangnya Iya, iya. lah ya. Piko Iya sama benar, es kacang sama es kacang. Nah, Iya. es kacang merah. Itu tahan beku ke dulu bawa ke sini. Beku ke bawa ke balik ke Batam. Jadi, Vicky, nostalgianya kau dengan Yuyun itu karena pempek Piko. Iya, Piko, kurang lebih Vicky, ada pernah Piko, juga dulu. Vicky. Mm-mm. Oke. Jadi dia kalau nama kau bukan Vicky, mungkin dia nggak galak kali. Mungkin. Tapi dia duluan kenal Piko kok. Kalau kamu kan pempek di situ. Oke. Lanjut ke Aam berarti. Ayo. Kalau nyambung yang Caki tadi kan, kalau Caki kan ngomong favorit itu berdasarkan apa tadi itu? Dari Kantong ya, kantong. kantong. Betul. Nah Welfare. kalau aku kan ada pandangan lain nih. Favorit itu kan bisa berdasarkan siapa yang masak, sumbernya dari mana. Oh, iya. Siap. Kalau ini masakan rumah pasti. Nah, kemudian budayanya juga dari mana asalnya kan. Oh iya. Nah, kedua itu. Jadi Oh iya, Aam kan ini buka rumah makan Padang deh pasti. tidak. Jadi kan karena sering dimasak uang rumah, masak emak mama kan. Iya. Jadi apa yang dimasak emak itu ya itulah yang paling lemak lah rasanya kan. Jadi kalau kata agama itu taklid buto lah. Jadi fanatik apa yang dimasak oleh emak jadi favorit. Benar. Apa yang dimasak oleh bini terpaksa favorit kan. Bagus. Jadi jelas ini. Jadi jelas di sini Aam itu merasa terpaksa untuk memfavoritkan. Udah tidur. Itu agak disensor Am pakai bunyi putu. Jadi ya itulah ini kan aku ingat masakan mama aku dulu. Apa tuh yang dia tahu nih masakan aku yang paling senang tuh ikan sarden. Ikan sarden, bukan ikan sarden kaleng ya, ikan sardenian ya yang segar. Yang segar fresh itu. Oke. Digoreng, kemudian dikasih sambal merah. Jadi tahunnya kalau dia suka tiap aku balik ke Palembang pasti ada itu. Pasti ada udah saji di rumah. Nah, nyumbul. Nah, karena tahu aku suka itu, jempol lah juga rumah juga baca itu. Ya, terus. Sama. Aku kalau balik Palembang pasti disiapin rusit. Rusit. Itu fermented fish. Setara keju lah itu kalau di setara keju tahu. Itu makanan antara eksotis sama ekstrim juga sebenarnya. Gerot. Rusit. Iya. Benar. Tadi kan balik lagi kan uang rumah cobalah baca itu juga ya tetap beda lah kan masakan orang tua dan masakan orang rumah. Benar. Tapi kan dia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Itu. Jadi akhir ini lah mirip lah. Berapa kali coba ala mirip aja masakan. Itu bukan mirip sebenarnya ala bisa karena biasa. Jadi karena biasa. Lama-lama jadi mirip. Bukan, atau lidah kau yang sudah mengadjust itu. Iya. Bisa jadi lidahku yang recycle dah. Iya, ngejust sudah. Nah, kalau bicara nostalgia ya,
nostalgia itu aku ingatnya waktu zaman SMA. Sopo sama Caki tahu lah mungkin ya. Di Apa kantin tuh apa jualan itu pempek, kuah lotek. Nah, Oh iya. oh, sering lah makan pempek situ. Pempek kuah sekolah lotek. ya, semansa Sekolah ya. kan? Oh, Semansa. Pempek kolotek. Oke. pempek kuah lotek karena ya itu yang bisa beli waktu zaman sekolah itu kan. Tiap hari Pasti. makan itu terus. Kuah lotek 500 dulu ya? 500 kalau nggak salah ya? 500 ya, nggak salah. Iya. Wow. Terus ada lagi Am? Yang kau favorit lagi? Ya selain itu ya pastilah pempek. Udah karena makanan sehari-hari kan. Mata Di bahar ya, Palembang mata itu. bahar. Mata bahar ya pasti mata bahar. Mata bahar itu Itu pasti. susah Kalau nyari di Jakarta ini susah ya. Ada dah referensinya mirip. Jakarta kate. Bandung beda kate. Yang nyari di Bandung juga kate. Jadi martabak itu beda ini ya, beda masak dan juga beda isi. Martabak har itu kan isinya adalah telur ya. Yang terus bedain sih lagi kuahnya kan. Kuahnya iya benar. Nah, sedangkan kalau martabak yang sepengetahuan di Jawa itu kuahnya itu kuah yang apa namanya tuh pakai kecap asin itu ditambah cabai-cabai itu. Dan isinya tuh martabak Mesir ya. Iya, dan Mesir. Dan isinya pun Itu sayur kan. nah agak dikit martabak Mesir itu aku nggak dulu pas gawe di itu lewat kalau di Padang itu kan Mesir Am ya. Di Sumatera Barat itu Am ya. Kebanyakan iya itu rasanya. Iya, apa yang kubang-kubang itu ya, martabak kubang apa kubang. Apa ya? Bukan ya. Enggak pernah dengar. Tapi pas aku dia tuh model itu tapi isinya tuh sayur banyak itu ya. Bukannya telur ya kalau udah salah. Kalau di sini prata tuh namanya Dang. Oh itu ya. Cara masaknya hampir sama tapi memang berbeda lah pokoknya dia. Mungkin iya. Kalau yang di rumah makan Padang tuh biasanya ada martabak Mesir itu lah kan yang isi tapi isinya kan sayur dia tuh bukannya ini ya, bukannya telur kayak martabak hari. Rasanya campur-campur daging dikit lah. Iya. Ya, ada aku daging. tuh bukan cak kuah yang martabak tuh bukan, dia tuh makan Bukan. cak kecap Iya. itu ya. Oh iya. Jadi kami tuh galak mengistilahkan agak beda tentang martabak itu. Jadi yang martabak yang sayur itu tuh kami nyebutnya tuh namanya martabak kering. Kalau misalkan kami beli kan, nitip, rumah nitip apa? Yang martabak har atau martabak kering kami ngomong gitu. Karena kan martabak har ini kan ada yang har-haran kan, ada yang harpes gitu kan. Sakit itu. Iya. Jadi kuahnya itu kan hampir sama, tapi kalau yang lemaknya katanya martabak har. Cuman aku enggak tahu nih komen-komen dari teman-teman semua. Apakah sekarang martabak har ini bisa dijadikan favorit? Yang di mana? Itu dia. Yang di mana? Benar. Nah, yang di mana? Benar. Martabak har ini kan oke, kita dari sini Vicky ngomong martabak har, Dadang ngomong martabak har, Ilham juga ngomong martabak har, Sopwan pun juga akhirnya jadinya inget martabak har. Jadi ini sudah menjadi ikon menurut aku ya. Maksud aku bukannya aku menyampingkan pempek. Acara kuliner kalau ke Palembang ini sudah pertama pempek biasanya, sudah itu martabak har, sudah itu yang mie celor. Mie celor. Iya, mie celor. Kalau aku urutannya martabak har, mie celor, pempek sih prioritas karena udah mulai banyak di Jakarta pacar dipesan. Sama apa? Es kacang merah, Pico. Oh, es kacang merah Pico. Es kacang merah ya. Oh iya. Oke, mantap. Nah, yang apa namanya kita tadi ngebahas pempek, mie celor tadi ya. Mie celor itu tapi oke, itu makanan favorit kita. Contohnya gini, martabak har itu semasukan lah dengan wong-wong di Jawa yang baru pertama kali datang ke Palembang, makan dia martabak har cocok gitu ya. Tapi pas begitu kita sodori mie celor, belum tentu wong bisa cocok galo loh, Dang. Itu ya. Ya. Nah ini masuk ke segmen berikutnya. Siap. Kalau pempek kan, wong lah tahu galo Palembang tuh pempek kan. Ya. Nah kalau kita boleh promosiin ke dunia luar, dunia lain ya. Makanan apa lagi selain tadi? Kalau misalnya, Palembang coba dong ini, coba dong itu gitu. Aku sih pindang paling.
Pindang ya. Aku karena Iya, bukan setuju aku Sofu bukan pindah. pemakan pindang, jadi agak kurangin aku. Kurang bisa mereferensikan. Coba, di mana Pik? Kalau untuk wong yang belum kenal masakan Palembang, memang yang lebih aman untuk dikenal kalau menurut aku ya pindang itu benar Sofu. Iya. Kan semacam sup-supan kayak itu kan ya. Oh iya Mungkin benar. bisa diterima lah. Karena kalau ngeliat kayak kawan kantor gitu kan lagi visit di Palembang gitu kan. Kalau pempek pasti dibawa balik maksudnya ke Jakarta kan. Oh iya. Kalau dia ada makan siang pasti pindah. Jarang kita malah merekomendasiin yang tadi. Mereka kita favorit martabak harta, tapi pasti jarang. Apalagi mie celor jarang juga. Pindang. Iya. Nggak, karena kan sifat itunya juga Sob. Kalau pindang tuh kan cenderung main course kayak gitu kan ya. Iya. Terus Kalau banyak mie juga celor pilihan kan di sana kalau kan. mie celor kan sebenarnya jatuhnya snack by, nggak perlu makan utama kan. Jadi misalnya kalau Tidak juga sih, pagi-pagi kalau aku sih makanan utama sih dah. bukan, kalau pagi-pagi mungkin Sob. Kalau pagi-pagi habis olahraga di Kamang Iwa mungkin pasti larinya mungkin ke Celor. celor kayak itu. Nah, iya. Ada mungkin pagi-pagi nyari pindang gitu kan. Jadi itu dari Ilham gimana Ilham? Kalau aku sih, kalau bukan penikmat pindang juga sih agak susah Oh. jadinya. Jadi ya antara pempek, amohar, atau mie celor. Tapi memang mie celor tuh sudah beberapa kali aku coba ke kawan-kawan, kayak kurang cocok itu lidah di Kurang cocok, ya. luar Palembang gitu ya, atau Iya, terlalu kata kental kaki tadi, katanya. Iya, terlalu kental, kentalnya itu mungkin ya. Heeh. Aneh juga kenapa ya? Teksturnya terlalu memenuhi gitu ya. Terlalu kental ya, terus ya Tergantung biasa kan lah mungkin. dari teman-teman yang mana dulu, karena kalau yang agak ke timur Indonesia mereka udah terbiasa kuah-kuah agak kental kayak itu. Oh iya benar. Ya, benar juga. Agak berat mungkin ya kalau yang kayak itu ya. Tapi dari saking aku seneng mie celor tuh ya, sampai aku bawa pernah dari Palembang itu sekardus Kirain mie. sampai aku berteman sama Ponco ya. Ya, Sekardus sampai mana Bang? ada Indomie rasa mie celor tuh lah. Ayo enggak usah itu palsu itu. Itu palsu itu. Palsu. Memang palsu, tapi itu memang Indomie yang mendekati mirip lah. Tapi nggak cocok sama apa lah. Itulah yang terjadi sama aku. Aku bisa paham kayak itu. Kalau jauh itu kan. Yo. Baru kemarin kawan baik dari Palembang yang cuti tahun baru kan, lewat jalan darat mereka bawain Indomie mie celor itu. Memang kalau rasa sih jauh, cuman kalau perasaan tuh muncul. Nangis Ponconya, kenapa cek ini rasanya ya? Tapi perasaan pas makan itu ya kayak ya susah lah, memang rasanya jauh sih itu. Kalau aku sih nostalgianya, perasaannya itu muncul. Nah, benar. Ya, itu yang terasa kan. Jadi nostalgia itu menutupi rasa. Jadi terasa. Padahal di lidah tidak sesuai, tapi karena nostalgia itu muncul, rasanya tak mirip kan. Iya, capek film anime Jepang itu ya pas makan air mata berderai. Jadi gini, kan nyambung kenapa orang lain harus tahu. Jadi yang si pempek ini nih kan banyak macam-macam dan uang lain oke lah, mereka cara aman. Kita kan memperkenalkan yang variasi-variasi pempek itu jadinya tidak berani, ya kan? Tapi banyak juga uang tuh yang berani untuk menjual pempek aneh-aneh. Ya. Dan itu efeknya kalau dari sisi market itu hanya kalau istilah kita tuh anget-anget ayam bae jadinya. Pertama bae, agak habis itu tidak bau lagi. Nah, tapi aku yang paling baru aku tercicip mau rumah bawa ada pempek isi sosis sama pempek isi keju. Isi sosis pempek isi keju. Belum pernah aku. Ada memang itu. Kalau memang itu pempek isi sosis aku cicip caknya masih 11-12 lah, karena kan sosis masuk lah masih itu. Nah, pempek isi keju itu apa dia nih, ngapa rasanya pecah. Ini masuk ke segmen berikutnya berarti. Iya, betul. Money or value. Kalau kita ngomongin pempek kan, money or value. Setuju. Itu kan
tindakan-tindakan biar dia nambah value, maksudnya pempek Benar, tapi benar. dikemas dengan barang-barang yang lain biar harganya beda sama yang lain, diferensiasi. Benar, diferensiasi, benar. Dan tujuannya tadi yang di pucuk tadi, kenapa orang lain harus tahu? Jadi dia tuh kan gini, pempek itu kan seragam semua, adaan, kemudian lenjer, kemudian bulat dan Kalau segala kapal macam. selam, ya. Ya, dan akhirnya mereka akan membuat satu yang berubah ya, pempek hitam, pempek sosis, pempek keju gitu-gitu kan. Dan Ya. ini untuk menambahkan nilai sehingga mereka bisa mendapatkan profit. Nah, pembahasan kita kan di situ loh. Sudah kita dapatkan nih makanan favoritnya nih. Cuman kan worth it nggak ya? Dalam artian, oke, Dang, kau beli pempek sosis sama pempek keju. Pulang nggak kau belinya, Dang? Kalau aku cenderung karena ini konservatif, lebih cenderung pempek yang biasa malah. Nah, Kurang cocok kayaknya. Contoh Ini mungkin sama kayak ini sebenarnya yang kayak kemarin roti-roti kue-kue artis. Itu sebenarnya kan kue masing-masing daerah ya. ditambah-tambah kayak gini, diembel-embelin sama iya kan. Jadi dikasih nama artis-artis ya kan. Oh, itu ya. Benar. Kan itu seasonal maksud aku kan. Jadi sekarang juga hype-nya udah hilang kan, balik lagi ke selera asli originalnya. Sama baik kayak pempek ini, boleh sih nyoba ya, pempek hitam. Jadi kalau menurut aku ya, varian-varian itu memang bagian dari strategi bisnis. Betul. Jadi untuk mempertahankan eksistensi mereka tuh harus kreatif untuk membuat varian-varian baru. Ya, kadang-kala varian-varian baru itu memang tidak bertahan lama, tapi ketika tidak bertahan lama, dibuatlah varian baru lagi. Benar. Untuk mengganti yang sebelumnya. Itu. Tergantung segmen, tergantung market menurut aku. Kalau untuk uang luar Palembang mungkin bisa agak bertahan. Bisa ini ya, tapi benar. Kalau uang Palembang tidak, ngapo? Uang Palembang kan galak ngato soalnya. Jadi cuma berkreativitas. Makanya ada kemarin. Iya, buat apa berusaha kalau akhirnya gagal juga kan kuat. Iya. Kenapa sih berkreativitas kalau akhirnya gagal juga gitu? Iya. Memang itu berlaku untuk wong-wong yang suka dengan suatu hal-hal yang baru yang hanya angkat ayam. Jadi ada juga yang ini tapi aku apa namanya? Pempek yang ini sih, pempek yang kulit yang crispy itu. Aku akan itu lain sama pempek kulit yang biasa, tapi perasaan aku agak lebih masuk dibanding ke yang lainnya gitu kan. Perasaan aku masih lebih masuk lah ya. Selera lah, masih lebih masuk lah itu dibanding yang varian-varian yang lain, karena itu kan kayaknya dia lebih crispy, jadi pas kita kayak gitu memang renyah-renyah cawan gitu, agak beda sama pempek biasa yang kenyal-kenyal gitu kan. Nah, itu. Nggak, tadi kan kita ngomong adalah money for value tadi ya. Jadi teman-teman semua ini kita ngebahas tentang apakah itu worth it atau enggak. Ada perubahan misalkan pempek yang berjenisan, mau pempek beranak, mau pempek hitam, mau pempek sosis gitu ya. Pempek dalam pempek. Pempek dalam pempek. Benar itu pempek beranak itu. Pempek beranak dalam kubur. Ya. Ada lagi pempek ranjau. Pempek ranjau. Pempek pelangi tahu enggak kalian pempek pelangi? Pempek pelangi itu dilarang pempek pelangi itu gini. Di rumah makan LGBT. Ini lo kan katon ya itu. Jadi pempek pelangi ini warnanya beda-beda. Adonnya apa itu pempek pelangi? Aduh, kalau kamu nak searching itu namanya biasanya itu pempeknya kan bukan wajah warna muka kita setelah makan pempek itu. Atau kasih efek dari pelangi. Jadi pempek itu ada yang warnanya orange, itu karena dia menggunakan sari wortel. Kalau dia warna hijau dia pakai sari bayam. Kalau ada punya warna ungu itu pakai buah naga. Nah, jadi wong-wong ini nih sekarang ini bervariasi, mengubah-ubah jenis-jenis pempek dan segala macam. Tapi memang tetap akan kembali ke asal. Nah, yang namanya pempek tadi, yang tadi perubahan tadi itu kan cuma sementara dan itu boomingnya kan tidak lama ya, tidak lama kan.
Dan ini pun juga mungkin terjadi sama makanan-makanan yang lain. Nah, kondisi yang bisa kita rubah itu selain dari bentuk dan warna, itu juga kadang-kadang rasa. Dan rasa itu bisa meningkatkan value. Seperti contoh kopi kopi susu. Kopi susu itu tahu-tahu ada yang kopi susu matcha. Oh iya. Ada kopi susu duren. Ada kopi susu apa? Kan itu kopi susu telur madu jahe. STMJ. Kopi susu topping boba ya kan. Nah, Tapi boba. nah. Jadi Kopi susu kaget. kopi susu kaget. Jadi perubahan dari makanan itu juga tidak akan bukan hanya bentuk tapi kan juga rasa. Dan itu juga untuk meningkatkan value atau nilai. Dan kini kita kan ngomongin tentang makanan favorit. Mungkin ada pengalaman teman-teman di sini yang makan, tahu-tahu makanan itu rasanya berubah, terus harganya bisa naik. Ada pengalaman enggak kalian di situ? Contoh misalkan kayak biasanya yang tadi makanan martabak har yang tadinya isinya daging sama telur kan. Kentang sama telur. Tahu-tahu di situ dikit ada tambahan wortel misalkan. Ya, itu sebenarnya membuat makanan itu jadi lebih sehat, tapi ada perubahan rasa dan itu tuh menurut kalian itu pas ada perubahan itu bisa meningkatkan value dari makanan tadi. Apakah tetap harus konservatif nih? Ya udahlah kalau martabak har itu tetap martabak har lah gitu. Yang kentang sama telur lah gitu. Jangan ada perubahan-perubahan. Nah, gitu toh. Ini kan kita ngomongin tentang makanan favorit. Jadi balik ke case misalkan makanan favorit ini kita rubah dan itu harusnya meningkatkan value gitu dari yang si penjual makanan tadi. Jadi ada enggak pengalamannya di situ? Teman-teman kan di sini gimana? Jangan berubah. Aku udah kenal lagi itu sama dengan yang misalnya dia berubah, aku udah kenal lagi. Bukan yang pernah aku ingat, bukan pernah yang. Nah, ini yang Palembang asli nih. Iya, bukan yang pernah kerasa kayak terbetik di tes bud ya apa namanya ujung lidah. Itulah kenangan itu kalau kita menjem aku ada pernah di sini dulu. Betul. Kalau misalnya dia berubah ya hilanglah buyar. Iya. Ya sesuatu yang baru jadinya. Betul. Kalau aku ya. Kawan-kawan Mungkin tidak berlaku bagi wong Palembang asli itu. Kalau wong Palembang asli pasti berharap sesuai dengan aslinya kan. Tapi kalau orang luar yang baru-baru coba mengenal hal-hal makanan baru ya pengen baik mungkin kan. Satu yang hal baru itu pengen baik. Ya karena mereka memang nggak tahu asli ya cak mano kan. Iya. Masuk akal. Ya makanya yang kemarin yang kue-kue itu dijual di luar kota aslinya. Iya kan? Iya. Ditambah topping-topping apa jadi dikemas jadi merek baru atau nama baru kan? Iya. Ini kalau kesimpulan aku dari beberapa segmen tadi, aku nyatanya rasa versus perasaan. Terus? Karena kalau kecuali Caki ya, yang tadi teman-teman lain ngomongnya lebih ke perasaan. Kenapa? Ya tergantung lokasi atau kayak Piki tadi kan teringat masalah momen waktu dia nyimpen duit jajan cuma buat beli pempek itu. Jadi kadang mungkin rasanya dengan pempek yang lain mungkin lebih banyak yang lebih enak, tapi buat dia itu satu yang spesial. Sama kayak aku juga dulu sering diajak. Kenapa martabak har tuh kan karena memang sering dari pas kecil itu buat aku spesial. Momen aku sama bapak dulu tuh cuma makan berdua di sana, walaupun cuma sebentar ya itu. Nah, apalagi Dadang tadi kan. Momen dia Caca belajar, dia pergi ke IP, terus dia minum soda susu gitu kan. Jadi itu jadi rasa berjam-jam. Jadi rasa perasaan. Makanya saat kita ditanya sama temen nih, tanya sama teman dari luar Palembang, ya kan, referensi. Kadang kita nggak ngereferensiin makanan favorit kita, benar salah ada? Ya kan? Kita ngereferensiin yang rasanya yang aman-aman, karena tadi kadang kalau kita ngereferensi makanan favorit kita itu pasti lebih banyak perasaannya, nostalgia. Kita takut wong enggak satu perasaan sama kita. Benar. Nah, benar. Setuju. Bagus juga. Jadi itu best menurut aku sih. Kita closing ya. Nggak ngomong close the door sudah ada ini ya. Pik, mana Pik? Itu sudah di Corbuzier.
tipe Quote. quote. Quote apa? Caki lah ada quote dah untuk ini nutup. Biasanya ada quote-nya di sini. Jadi kita bisa ingat apa. Quote-nya apa untuk makanan ini? Ya. Bentar ya, aku cari dulu. Kabar. Dapat nih, ada bagus nih. Oke, karena di sini adalah para pemakan semua. Ya, ada quote yang paling bagus untuk kalian semua. People who love to eat are always the best people. Terima kasih kepada teman-teman semua di sini. Kalian adalah orang-orang the best semua. Apa kayak kita edit yang tadi ya. Ini ada lagi bagus. Makanlah apa yang kalian mampu. Nah, itu. Nah, cocoknya dengan kantong tadi kan. Oh, iya. Oke. Makasih buat yang sudah dengerin malam ini. Kalau aku sih sempat agak sedikit nostalgia tadi, agak teringat waktu pertama kali makan martabak har. Ada momen-momen yang belum bisa di-sharing karena privasi sebenarnya. Iya. Jadi, makasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Pasti lebih menarik, pasti lebih seru. Good night. Good night. Bye. Good night. Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai berjumpa.